Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang memiliki banyak cerita mistis di berbagai penjuru dunia. Meski demikian, burung gagak tergolong jenis unggas yang diketahui memiliki daya pikir yang unggul, sehingga burung gagak dijuluki burung yang memiliki tingkat kecerdasan jika dibandingkan dengan burung lainnya. Maka, tak heran jika manusia sering kehilangan benda-benda tertentu karena burung gagak gemar sekali mencuri alat bantu manusia. Kemampuan belajar dan dapat memecahkan suatu masalah inilah yang membuat burung gagak mudah memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Burung gagak merupakan jenis burung dengan ukuran tubuh relatif besar dan berbulu dominan hitam. Burung ini dapat ditemukan di seluruh benua dan kepulauan, kecuali di Amerika Selatan. Dalam ajaran agama Islam, berdasarkan surat Al-Maidah, menggambarkan kisah bagaimana burung gagak mengajarkan kepada anak Nabi Adam cara mengubur mayat saudaranya. Dikisahkan kedua putra Nabi Adam yang berselisih paham. Qabil iri hati dengan Habil dan menganggap ayahnya hanya menyayangi Habil. Qabil menyimpan dendam pada Habil. Kemarahannya yang memuncak membuat Qabil mencelakai Habil. Karena panik sudah membunuh Habil, Qabil bingung harus melakukan apa terhadap mayat saudaranya tersebut. Allah memerintahkan burung gagak untuk memberi contoh cara menguburkan mayat. Burung itu menguburkan bangkai temannya sendiri dengan mengeruk-eruk tanah. Selain itu, burung gagak juga diperbolehkan dibunuh. Rasulullah bersabda, berlaku 5 binatang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudayah atau burung Raja Wali. Beberapa kebudayaan dan mitologi yang mengusung tentang burung gagak kerap dikaitkan dengan petaka dan terjadinya sesuatu yang buruk. Warnanya yang hitam gelap dan memiliki suara yang nyaring berhasil menusuk telinga, membuat pendengar ketakutan. Kemunculan gagak yang dibenci banyak orang memang identik dengan ilmu hitam dan magis. Di Eropa, gagak diyakini sebagai burung peliharaan penyihir. Lain halnya di negara Swedia, masyarakat setempat meyakini bahwa burung gagak dianggap sebagai hantu orang yang terbunuh. Dalam mitologi aborigin Australia, gagak merupakan penipu, pahlawan budaya, dan juga makhluk leluhur. Gagak dianggap memiliki peran dalam pencurian api, asal-usul kematian, dan pembunuhan putra elang. Dalam mitologi Nordik, dipercaya burung gagak membawa informasi Dewa Odin. Di Indonesia, gagak dianggap dapat menjadi pertanda mara bahaya. Mitos burung gagak masih diyakini di Pulau Jawa, khususnya di pelosok desa-desa. Orang Jawa mempercayai burung gagak dianggap sebagai pertanda kematian, karena gagak adalah burung pemakan bangkai, dan orang yang menjelang ajal diyakini sudah menebar aroma khas bau mayat. Bahkan di beberapa daerah masih berlaku adanya kepercayaan yang mengaitkan sate gagak untuk memanggil genderuwo. Ritual memanggil genderuwo tersebut sengaja dilakukan untuk praktik pesugihan. Seseorang yang menginginkan pesugihan jenis ini biasanya dalam ritualnya diarahkan oleh seorang dukun. Selebihnya, untuk praktik pesugihannya bisa langsung dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri. Pelaku pesugihan wajib mencari burung gagak
untuk diambil dagingnya. Pelaku juga diminta untuk bergaya layaknya penjual sate sungguhan. Pelaku juga harus mempunyai gerobak dorong layaknya penjual sate. Seperti penjual sate pada umumnya, pelaku melengkapi peralatan dagangnya dengan bahan dan bumbu sate. Burung gagak dipilih menjadi bahan utama sate karena konon katanya makhluk gaib menyukai hewan-hewan yang hitam legam. Burung gagak juga diyakini sebagai burung peliharaan genderuwo. Hal itulah yang menyebabkan daging burung gagak menjadi makanan favorit makhluk gaib seperti genderuwo. Biasanya, pelaku akan menyembelih burung gagak, memisahkan daging dan darahnya. Pelaku akan memotong daging dengan ukuran besar-besar sesuai porsi makhluk gaib pada umumnya. Jika sudah dipotong dan ditusuk, pelaku akan melumurinya dengan darah yang sudah dipisahkan sebelumnya. Lokasi berjualan biasanya di pantai, hutan, pemakaman, atau tempat-tempat yang disinyalir adanya penunggu gaib. Syarat wajib pesugihan ini, pelaku harus telanjang bulat saat menjual sate gagaknya. Pelaku harus berteriak menawarkan dagangannya sampai ada makhluk gaib yang muncul untuk membeli. Tanda-tanda jika genderuwo sudah mendekat, yakni bau anyir yang menusuk hidung. Jika satenya sudah dimakan habis, pelaku akan mendapatkan upah sesuai harga yang ditawarkan kepada genderuwo. Dalam sekejap, gerobak sate akan dipenuhi tumpukan uang. Dikatakan pesugihan jenis ini memang tak memerlukan tumbal nyawa. Akan tetapi, dibutuhkan mental ketika berjualan, apalagi saat berhadapan langsung dengan genderuwo. Selama menjalankan praktik pesugihan, pelaku tidak boleh mengingat Tuhan seperti membaca doa dan semacamnya. Upah yang diminta juga tidak harus dengan uang. Pelaku pesugihan bisa meminta selain uang, misalnya seperti bulu perindu dan sarung genderuwo. Pelaku pesugihan bisa mendapatkan keuntungan finansial berupa kekayaan harta benda yang melimpah. Namun, meski tidak menumbalkan nyawa, pesugihan jenis ini mengorbankan jiwanya seumur hidup untuk melayani makhluk gaib hingga si pelaku mati. Keberlimpahan finansial tidak ada harganya lagi karena pelaku tidak akan tenang dan merasa gila karena terus dihantui makhluk-makhluk astral. Mitos yang beredar tentang burung gagak merupakan peliharaan penyihir tentu tidak benar. Faktanya, burung gagak ternyata hewan yang takut akan bahaya. Sedangkan mitos yang mengaitkan suara gagak sebagai pertanda hal buruk diyakini karena burung gagak termasuk jenis burung pemangsa yang membahayakan manusia, maka dari itu diperbolehkan untuk membunuhnya jika mengancam keselamatan.